Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan AI di bidang transportasi. Sebelum kami jelaskan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lufita Alfira. Perkenalkan, nama saya Treja Lugina Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Lukas Febrian Lovra. Perkenalkan, nama saya Akram Al-Hikam. Lanjut ke pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Akram. Oke, baik. Selanjutnya, transportasi. Dalam bidang transportasi, AI telah mengubah cara kita berinteraksi dengan kendaraan dan mengoptimalkan sistem transportasi. Pengembangan mobil otonom merupakan salah satu contoh terkenal dari penggunaan AI dalam bidang ini. Melalui kombinasi sensor, pemrosesan citra, dan algoritma pembelajaran mesin, mobil otonom dapat mengenali lingkungan sekitar, pengambilan keputusan, dan mengemudi secara mandiri. CNET AI 2020, AI juga digunakan dalam pengelolaan lalu lintas untuk memprediksi kemacetan, mengoptimalkan rute, dan mengatur sinyal lalu lintas dengan lebih efisien. Dengan demikian, AI membantu meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kenyamanan transportasi. Oke, selanjutnya penerapan di bidang transportasi. 1. Manajemen lalu lintas. Kedua, pengawasan keamanan. Baik, Lanjut. selanjutnya. 1. Manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas adalah salah satu bidang aplikasi utama dari teknologi kecerdasan buatan dalam industri transportasi. Tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas di jalan raya, meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut konteks AI sebagai berikut. 1. Untuk pemantauan lalu lintas. Teknologi AI digunakan untuk memantau lalu lintas di jalan raya secara real time atau secara langsung. Sensor seperti kamera, radar, dan sensor lalu lintas mengumpulkan data tentang volume kendaraan, kecepatan, dan kondisi jalan. AI kemudian menganalisis data ini untuk memahami pola lalu lintas, lalu mengidentifikasi keamanan atau kejadian terduga dan menghasilkan informasi yang akurat tentang kondisi lalu lintas. Kedua, pengaturan lampu lalu lintas yang adaptif. Dengan menggunakan AI, sistem penggunaan lampu lalu lintas dapat menjadi adaptif. AI menganalisis data lalu lintas yang diperoleh dan menyesuaikan waktu lampu lalu lintas untuk mengoptimalkan aliran kendaraan. Misalnya, jika ada kemacetan di satu arah, AI dapat memperpanjang waktu lampu hijau untuk membiarkan lebih banyak kendaraan melalui jalan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, prediksi lalu lintas. Dengan memanfaatkan teknik pembelajaran, mesin AI dapat memprediksi kepadatan lalu lintas dan waktu tempuh di masa depan. Data historis
dan saat ini digunakan untuk menghasilkan prediksi yang akurat sehingga pengguna jalan dapat diberikan informasi tentang waktu perjalanan yang optimal dan rute alternatif jika diperlukan. Yang keempat, sistem peningkatan dini. Sistem peningkatan dini untuk mendeteksi kejadian-kejadian yang tak terduga seperti kecelakaan, kerusakan jalan, atau hambatan lainnya. Dengan mengintegrasikan data sensor dan analis AI, sistem dapat memberikan peringatan dini kepada pengemudi atau petugas lalu lintas untuk mengambil tindakan yang cepat. Hal ini membantu mengurangi waktu respon dan meminimalisir dampak negatif dari kejadian tersebut. Yang terakhir, optimasi jaringan transportasi. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan jaringan transportasi secara keseluruhan. Data lalu lintas yang dikumpulkan dari analisis AI dapat membantu merencanakan pembangunan infrastruktur, memperbaiki rute jalan, atau mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemacetan. Penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Lukas. Silahkan. Oke, di sini yang kedua yaitu pengawasan keamanan. Nah, yang kedua ini pengawasan keamanan dalam transportasi menggunakan kecerdasan buatan, melibatkan penggunaan teknologi dan sistem untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengatasi ancaman atau insiden keamanan yang terjadi di sektor transportasi. Nah, berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang pengawasan keamanan menggunakan AI. Yang pertama itu adalah deteksi dan pengenalan objek. Sistem pengawasan keamanan menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi dan mengenali objek yang mencurigakan atau berpotensi membahayakan seperti tas yang ditinggalkan, peralatan yang mencurigakan, atau perilaku yang mencurigakan dari individu di area publik atau kendaraan. Yang kedua, analisis visual. Sistem AI menggunakan pencernaan gambar dan analisis visual untuk menganalisis konten video dari kamera pengawasan termasuk CCTV dan kamera pada kendaraan untuk mengidentifikasi kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Hal ini dapat meliputi deteksi gerakan yang tidak biasa, identifikasi wajah individu, atau peringatan terhadap aktivitas yang tidak wajar. Yang ketiga itu deteksi kejadian darurat. Sistem AI dapat dilengkapi dengan algoritma deteksi kejadian darurat seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran, atau insiden lainnya. Dengan menganalisis data sensor dan visual, sistem dapat mendeteksi secara otomatis kejadian darurat dan memberikan peringatan kepada operator atau otoritas terkait untuk mengambil tindakan segera. Yang keempat, penggunaan sensor terhubung. Sistem pengawasan keamanan dapat menggunakan data dari sensor-sensor terhubung pada kendaraan atau infrastruktur jalan untuk mendeteksi anomali atau kejadian yang tidak biasa. Sensor-sensor ini meliputi sensor getaran, sensor kecepatan, terus ada tabrakan, atau sensor yang lainnya yang dapat memberikan informasi penting tentang kejadian keamanan. Yang kelima, analisis data besar atau big data. Nah, sistem AI dalam pengawasan keamanan dapat menganalisis data besar yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk data sensor, terus data sosial media, data perjalanan, dan data lainnya. Dengan menganalisis ini, sistem dapat mengidentifikasi pada tren atau yang dapat mengidentifikasikan potensi ancaman keamanan seperti pemodelan
pergerakan massa, analisis sistem sentimen, atau pengelompokan perilaku yang mencurigakan. Yang keenam, ada respon dan tindakan cepat. Sistem AI dapat memberikan respon cepat terhadap ancaman keamanan dengan memberikan peringatan otomatis kepada operator keamanan, otoritas terkait, atau sistem alarm yang terhubung. Sistem ini juga dapat memberikan rekomendasi tindakan yang harus diambil berdasarkan analisis data dan informasi yang dikumpulkan. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.